Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan hari ini, kita bergabung dengan rekan Glory Nata dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Glory, bisa Anda sampaikan bagaimana situasi terkini di sana? Apa benar tadi sempat terjadi kericuhan? Ya, Naila dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sejak tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini menggelar adanya sidang lanjutan terkait dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa, diantaranya ada Haris Azhar selaku Direktur dari Lokataru dan juga Fathia Maulidianti selaku Koordinator dari Kontras. Dan terlihat di belakang saya saat ini adalah situasi terkini di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terlihat sejak pagi tadi hingga sore hari ini ratusan massa berkumpul di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bersama-sama melakukan aksi demo, yang mana terlihat ini semua adalah pendukung dari Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti bersama dengan massa mulai dari mahasiswa, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada dari massa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, dan saat ini di depan terlihat kuasa hukum dari kedua orang terdakwa Haris Azhar dan juga Fathia yang bernama Muhammad Isnur ini telah keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyapa ratusan demonstran. Kita ketahui bersama, Naila dan juga pemirsa, bahwa para demonstran yang hari ini berkumpul di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini meminta agar Haris dan juga Fathia dibebaskan dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Masa aksi ini memang awalnya pagi tadi memaksa masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun tidak diizinkan oleh petugas kepolisian dan juga aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan sini, dan akhirnya mereka tertahan dari pagi pukul 9 pagi hingga sore hari ini di depan gerbang, meskipun saat ini persidangan memang telah selesai digelar. Dan juga maksa aksi dari pendukung Haris Azhar dan juga Fathia ini menuntut agar dibebaskan, Haris dibebaskan, dan juga mereka sempat membawa poster-poster yang bertuliskan dukungan dan juga tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan hentikan kriminalisasi pada aktivis pembela HAM dan pemerintah pejabat jangan anti kritik. Kita ketahui bersama bahwa meskipun sidang ini dilakukan secara terbuka, Naila dan juga pemirsa, namun sempat terjadi kericuhan karena ada beberapa massa yang tidak diizinkan masuk ke dalam ruang sidang, dan juga agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi pelapor yakni Luhut Binsar Panjaitan yang didampingi secara langsung oleh kuasa hukumnya Junifer Girsang. Tadi pada saat sidang, Luhut menyampaikan terkait dengan kronologi dan juga alasannya melaporkan Haris Azhar dan juga Fathia atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut mengakui sakit hati karena dituduh memiliki bisnis di Papua. Ia mengakui bahwa ia tidak memiliki bisnis di Papua, dan Luhut sebenarnya tidak terima karena pemberitaan dari Haris dan juga Fathia ini bisa meninggalkan jejak digital. Kami juga tadi sempat melakukan wawancara dengan Luhut Binsar Panjaitan usai sidang digelar, yang mana Luhut dalam hal ini menyampaikan bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran atau pembelajaran bagi masyarakat bahwa tidak ada kebebasan absolut, sehingga dalam hal ini Luhut meminta Haris dan juga Fathia bertanggung jawab karena kritik dan juga fakta tidak bisa digabung. Itu yang tadi disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, sedangkan dari kuasa hukum Haris dan juga Fathia, yaitu Muhammad Isnur, menyampaikan tentu saja tidak terima dan menyampaikan bahwa Luhut ini adalah pejabat publik, sehingga jika posisinya menjadi pejabat publik seharusnya siap dikritik oleh masyarakat. Naila dan juga pemirsa, saat ini tengah dilakukan aksi demo dari para pendukung Haris dan juga Fathia di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meskipun saat ini ratusan juga dari petugas kepolisian sedang berjaga-jaga di dalam dari gedung,
Dan seharusnya memang agenda pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan ini digelar pada tanggal 29 Mei, namun Luhut beralasan tidak bisa hadir karena tugas kenegaraan sehingga ditunda jadi hari ini. Namun sebelumnya sidang pertama yaitu sidang pembacaan dakwaan dari JPU kepada dua orang terdakwa ini dilaksanakan pada 3 April. Kemudian Haris dan juga Fathia sempat mengajukan eksepsi atau keberatan ataupun penolakan. Namun ternyata penolakan tersebut ditolak oleh majelis hakim, yang mana keduanya Haris dan juga Fathia ini didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Namun kedua terdakwa ini tidak ditahan selama masa persidangan. Dan kita sampaikan juga bahwa Luhut Binsar Panjaitan beberapa bulan yang lalu ini melaporkan kedua orang terdakwa di Polda Metro Jaya atas konten video YouTube yang berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Ini adalah judul yang dilaporkan oleh Luhut kepada Polda Metro Jaya, yang mana keduanya yaitu Haris dan juga Fathia ini membahas terkait dengan kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya. Yang menjadi narasumber di sini di dalam video YouTube yang dilaporkan oleh Luhut ini adalah Fathia. Dan Luhut tentu saja tidak terima dengan pemberitaan Fathia dan juga Haris sehingga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sampai jumpa, kawan-kawan. Selamat sore, kawan-kawan. Naila. Baik, Glory, terakhir tadi sempat kita melihat ada hal yang disampaikan oleh Fathia. Singkat saja, apakah Anda bisa mendengar poin-poin apa saja? Naila dan juga pemirsa, tentu saja tadi yang disampaikan oleh Haris dan juga Fathia adalah terkait dengan pembelaan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Luhut. Namun untuk lebih jelasnya kami tidak sempat mendengarkan karena memang masa yang hadir di dalam ruang sidang ini dibatasi, dan juga tadi kami dengar bahwa mic dari kuasa hukum Fathia dan juga Haris ini sempat dimatikan sehingga kami tidak begitu jelas. Namun yang pasti untuk agenda persidangan ini akan terus dilanjutkan meskipun tadi di akhir persidangan Luhut dan juga kedua terdakwa Haris dan Fathia ini sempat berjabat tangan, yang artinya meminta maaf. Kedua terdakwa meminta maaf kepada Luhut, namun tetap Luhut meminta persidangan ini tetap dilanjutkan sehingga jika Haris dan juga Fathia memiliki pembelaan ataupun bukti-bukti, silahkan dihadirkan di persidangan, dan untuk persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi. Sementara demikian,